Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai. Semuanya selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ-media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Mohon maaf untuk episode mengomentari kali ini, suara Om Hige lagi agak bindeng karena flu dan juga agak sakit juga. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Meskipun Om Hige bindeng gini dan kualitas recording juga belum kembali normal gitu ya ibaratnya. Tapi ya kami akan sebisa mungkin menghadirkan konten yang sering kalian lihat sebelumnya gitu ya. Oke, balik lagi di mengomentari Revise. Sekarang sudah episode ke-38. Mari kita membahas suatu kemungkinan. Dan mari saja kita ikuti ini semua dengan tidak berharap apapun, ataupun tidak berharap lebih lah dengan Revise ini gitu. Terhadap tayangan Revise ini ya biasa-biasa aja gitu. Bohong bang, mana ada sih nggak berharap apapun. Ya nggak bisa juga ya, keinginan pasti ada sih ya. Cuma ya pengharapan tolong hapus aja ya. Revise ini sudah mengambang dan ke bawah arus kemana-mana. Bisa juga sudah terbang berhamburan kesana kemari tanpa ada tujuannya mau kemana. Alias sudah nggak bisa kokoh di satu tujuan. Daiji yang karakter developmentnya dibuat bias terlepas dari ketidakhadiran Kagero dalam dirinya yang hadir sebagai penyeimbang sifat dari Daiji. Tetap aja karakter ini dibuat terhempas oleh setup cerita yang makin sini semakin jelek. Semua berbanding terbalik dengan 10 episode pertama Revise dulu yang menghadirkan nuansa otentik dan juga menarik. Dibalut dengan drama dan juga konflik yang tidak tertebak, itu dulu. Sekarang nggak kayak gitu. Apa bayarannya kurang? MC kita, Nuriski Igarashi Putra Setiawan, sudah tidak mempunyai positioning. Meski sekarang dia sudah mempunyai formula terkuat dari formnya yang mengharuskan kita sebagai pecinta di X Kamen Rider dari Bandai kayaknya harus memiliki 2 Revise driver, sebuah fenomena cuan yang diperhitungkan secara utama. Namun lalai dalam setup ceritanya. Apa guna hal itu yang memang haruslah terjadi di Revise ini? Mungkin mereka ini lupa gitu bahwa gimmick Sentai Don Brothers penjualannya meningkat gara-gara kreativitas dan alur cerita yang fresh. Penonton gak melulu harus dibuat mantengin form terus gitu tiap detiknya ya, agar bisa membeli barang yang bersangkutan. Sekali lagi maaf kalau suara Om Hige bindeng ya. Kembali Hiromi-san dengan berkata Tadaima atau aku kembali gitu, mengisyaratkan ketidakbergunaan yang sangat hakiki di sini. Kembali gitu demi apa? Seorang pria berfisik 80 tahun kembali untuk menegakkan apa? Di saat semua porsi sudah terisi oleh yang lain. Di saat gaungnya sudah mulai mati alias terlupakan karena semua beranjak ampas. Ya, pertikaian dengan over demons mungkin ya akan terjadi ke depannya yang gak mungkin juga, tapi kayak memantik sesuatu yang kian tidak berguna di sini. Semua hanya mendapat bagian dan merapat untuk melawan Kroco Deadman. Tidak penting dan sebegitu kuatnya kah Kroco ataupun si Gifterian yang lain? Di sini sudah ada bejibun ya Kamen Rider lain selain Rizky maupun Daiji. Atau mereka di tim produksi ya, kian ketar-ketir gitu melihat performa tayangan mereka yang amblas. Dan mereka tersadar saat vibes kejayaan mereka sempat muncul dulu. Ya, dulu. Mereka lalu mengingat polling di mana Hiromi adalah tokoh terfavorit dulu, tanpa mengindahkan alur yang sudah kian tersesat. Hiromi adalah kunci bagi keputusasaan mereka, ataukah pembawa keputusasaan yang jauh lagi lebih dalam? Terkesan lebay gitu. Cuma mau nanya sih, kemana aja? Meski tim produksi juga menyadari, dengan membawa paragrafnya untuk Daiji, di mana Daiji pun menanyakan bahwa Hiromi sudah kepalang terlambat, mau apa yang ia lakukan sekarang? Kayaknya sudah tidak berdampak besar gitu bagi keseimbangan ataupun ya perdamaian lah gitu. Sebagai supporter terbesar Igarashi Family maybe, atau tim set produksi cuma ingin memperlihatkan kedekatan Hiromi dengan Rovkov, yang memang keduanya adalah karakter favorit juga. Hiromi juga berkata bahwa kemungkinan besar pertarungan adalah hal yang mustahil bagi dia. Cuma dia hadir untuk mengcounter Daiji. Dia hadir sebagai perantara tobatnya Daiji. Daiji yang bingung dan tidak jelas, semangat juang yang aneh, ia menjadi kacungnya Hideo Akaishi. Daiji ini menjadi pribadi yang menolak dan tidak mendengarkan apapun yang Rizky lakukan. Dan di satu sisi, Rizky juga terlalu bodoh dalam bersikap. Rizky sekarang dari raut wajahnya sih udah setengah-setengah ya dalam melakukan sesuatu ataupun menginstruksi orang lain. Rizky juga berperan dalam sifat Daiji yang begitulah. Ia tidak gamblang gitu dalam menjelaskan sesuatu hal. Ini seperti alur menyebalkan yang kayak sok-sokan gitu dibuat, memang ceritanya seperti ini gitu. Ini seperti draft tulisan yang ngambang dan setengah matang, tapi coba dibanggakan gitu dengan menekankan alasan setelah kejadian ngambang tersebut. Setupnya kayak payah, tapi
kayak sok-sok dibuat alasannya gini loh gitu. Kayak gimana ya gitu. Aneh gitu ya. Proses penciptaan Ultimate Revice gitu yang juga melibatkan Genta Igarashi ataupun Junpei. Dia datang dan menawarkan diri tanpa sounding sebelumnya. Atau kayak diperlihatkan memperhatikan kejadian dan rapat internal weekend selepas matinya Akemi gitu. Dia datang bak malaikat di siang bolong yang terlambat. Sel Gifu yang dia punya ia rasa cukup untuk memproses terbentuknya Ultimate Revice katanya. Sebuah perjuangan yang berharap penonton terkesan merinding, taunya malah penonton mungkin lewat begitu aja gitu. Mungkin ada sih kesan merindingnya, cuma ya begitu-begitu aja. Dan yang menarik adalah terungkap dari perkataan Hideo ya, yang dia bilang gitu bahwa Gifu sama ini memang sudah ditolak gitu di beberapa ribu peradaban ataupun beberapa ratus peradaban umat manusia sebelumnya. Gifu dari dulu udah memproklamirkan diri ya sebagai penyelamat manusia gitu, pahlawan manusia lah. Namun dia merasa dihianati gitu, karena manusia malah menolak dia. Oh, Gifu sama jadi marah dan bete gitu ya. Lalu tertidur karena pundung, dia tidur gara-gara bete, marah gitu. Manusia malah abai dan menolak si Gifu sama ini gitu. Ini sih kayak tunggu gitu, kayak agak konyol ya. Sekaligus agak bete juga gitu, ngapain gitu. Punya kuasa dan kontrol penuh sebagai penyelamat umat manusia dengan bisa melakukan apapun. Kenapa nggak langsung menyerang gitu ya? Malah tidur ketika hal yang ia tidak bisa harapkan terjadi. Malah ngambekan dan dia tidur di dalam batu ataupun portalnya gitu. Terus menunggu dibangunkan, terus Hideo diwajibkan untuk membangunkan Gifu melalui ritual Deadman gitu. Ini kayak kirain gitu dia disegel kayak apa kayak gitu. Penjelasannya yang jauh lebih logis. Kayak kurang jelas gitu, kayak apa ya? Flashbacknya kurang gitu sejarah dan alasannya gitu. Enggak kayak dulu gitu, mungkin contoh kasus di mana Kuga datang deh melalui konflik panjang suku Rinto dan makhluk Grongi. Atau contoh deh kayak kasus penyegelan di masa lalu para Grid di Kamen Rider Oz gitu. Ini mah Gifu pundung bete lalu tidur gara-gara ngambek gitu. Diem di batu. Kenapa nggak alasannya dibuat bermusuhan gitu, kayak pihak Deadman dan ilmuwan di masa lalu banyak gitu. Saat peradaban umat manusia di mana Hideo Kaishi ini selalu menjadi pihak yang hidup abadi melawan manusia selama ratusan atau bahkan ribuan tahun sebagai asistennya Gifu sama gitu. Terlalu banyak ngantuknya ya nonton series ini gitu, aneh gitu dibuat kayak aduh kok alasannya kayak gini doang gitu, kayak ya oke lah. Lanjut lagi ya, acting George juga makin sini makin aneh gitu. Raut mukanya kayak ya dibuat-buat entah kenapa gitu. Apa udah males? Beda sama awal-awal Revice gitu, dimana dia masih agak santai dan straight gitu, tegas gitu. Kok sekarang makin kaku gitu. Poinnya kayak apa ya? Poin yang manis deh gitu. Di sini mungkin cuma satu. Saat Genta mencoba untuk mendeklarasikan bahwa dia akan menang dan bertahan dengan operasi tersebut. Dia nggak akan berniat mati gitu, karena dia ingin menebus semuanya demi keluarga Igarashi. Udah, kayaknya itu doang. Satu lagi mungkin di menit 10 lebih 52 ya, saat Hana Chuang akan berubah menjadi Rider Aguilera. Dia sok-sokan tegas dan sok ngambek. Jatuhnya malah lucu gitu. Cuma ngapain ya itu nextnya Hikaru pakai ngegoda Hana gitu. Aduh, ngapain? Nah, kayak gitu sih, kayak lanjut deh. Pokoknya gini, ucapan Veil yang berkata bahwa dirinya akan mati jika Junpei mati mengisyaratkan sebuah flashback ke belakang, di mana dirinya kemarin ingin membunuh keluarga Igarashi ini, agar Junpei kembali dalam kendali Veil seutuhnya. Proses operasi Junpei membuat Veil juga mengalami kritis dalam kehadiran wujud fisiknya. Dia jadi lemah dan juga nantinya menghilang. Dalam proses operasi kita diperlihatkan titik kritisnya Junpei, di mana dia berada dalam ambang hidup dan mati. Memang kita diberikan sebuah vibes di mana hidup Junpei seperti akan berakhir, meskipun tidak. Cuma pas Iki tiba-tiba menginterupsi masuk ke ruangan operasi di mana dia langsung memukul Vice Stem Ultimate alias Giffard itu ya. Ya gini sih ya Rizky gitu, dia seharusnya memikirkan gak sih kayak dia tuh nggak tahu apa-apa proses operasi akan seperti apa, berjalannya dia nggak tahu. Apa dia nggak kepikiran gitu kalau melakukan hal tersebut alias menonjok si kaca itu gitu ya, di dalamnya ada Giffard ini akan berdampak burukkah bagi kondisi Genta? Apakah Genta akan mati? Main langsung aja gitu ya. Kita tahu ya, urgensinya itu sangat terasa. Tapi kembali lagi, kenapa malah dibuat begitu langsung gitu? Kayak agak kurang aja gitu. Kenapa nggak misalnya bertanya kayak berhenti atau gimana gitu? Memang prosesnya beberapa puluh persen dan itu kritis, tapi dia nggak berpikir gitu after effect-nya setelah itu bakalan kayak gimana. Terus di Vice Stem-nya gitu baru deh terbang gitu atau apa gitu. Mengapa series ini selalu ada eksekusi yang setengah-setengahnya gitu? Padahal sedih-sedihan sebelum operasi tadi itu cukup bisa untuk kita terima. Terus agak janggal juga di mana George sebelumnya bilang ya, ini berapa persen lagi sih sebelum full Vice Stem-nya jadi sempurna gitu. Lalu Masumi bilang sedikit lagi.
Cuma Junpei-nya kritis nih. Nah, setelah si Vice Stem-nya terbang, George ini bilang juga bahwa proses selesai, tapi tetap kalau nggak bisa terbagi dua alias dibagi dua si Vice Stem tersebut itu nggak akan sempurna. Kayak gimana ya? Naskahnya itu kayak seringkali double meaning atau bahkan meaningnya ini nggak diperhatikan sama sekali gitu. Penonton jadi ngerasa hambar terus ngelihatnya gitu. Kayak ini apa ya gitu, kayak apa gitu. Lanjut lagi ya, Ultimate Revise gitu. Proses pengambilannya lumayan seru ya. Dan untuk debutnya si Om Hige suka ya, lumayan gitu, sangat suka bahkan. Oke, kita harus netral sih. Sebagai yang ngomentarin alias yang apa ya? Menilai gitu revise ini seperti apa gitu harus netral ya. Kalau ada yang bagus ya dibilang bagus, kalau buruk ya dibilang buruk. Kita di sini karena kecintaan kita terhadap series Kamen Rider ini. Ya makanya berbuat seperti ini gitu. Untuk Ultimate Revive dan Ultimate Vice keren banget dari segi form dan kekuatannya. Coba kalian bayangin, Ultimate Revive punya kekuatan pukulan sekuat 83,7 ton dan kekuatan tendangannya adalah 308,1 ton. Ini gila sih. Ultimate Vice juga punya kekuatan yang cukup setara meskipun di bawahnya Iki ya. Sekuat 81,6 ton untuk kekuatan pukul dan 287 ton untuk kekuatan tendangan. Rider kick mereka berdua memang keren banget di sini. Cuma ngelihat Revise Driver jadi ada dua dengan maksudnya ketika Gifford Rex ya. Jatuhnya mungkin dari DX kita mungkin punya ya Gifford Rex Vice Stem ini. Mungkin tetap aja nanti kita mesti punya dua juga si Revise Driver buat menjalankan si DX ini gitu. Emang ya kayak, atau bisa sih kayak ganti-gantian ya. Cuma kurang afdol aja gitu lihatnya kalau di review terkesan ada yang kurang. Sekali lagi ini sih apa ya, aman ya, netral ya. Dan Ultimate Revise ini sangatlah keren gitu. Mereka punya jurus juga kayak Kagebunshi no Jutsunya Naruto. Dan Gifford Rex sejauh ini DX paling menarik sih dibanding kayak beberapa upgradean ataupun Vice Stem-nya si Rizky. Tapi sih kalau out of topic ya, ini sih kayak head to head gitu misal dengan Kamen Rider Omazio ya. Ultimate Revive masih memiliki selisih puluhan ton ya dengan Omazio gitu. Jadi kemungkinan masih lebih kuat Omazio. Memang bukan sebuah perbandingan sih, tapi kami suka aja gitu dengan hal tersebut. Dan jurus juga gaya bertarung dari Ultimate Revive dan Vice ini kayak spherical ataupun kayak gaya kutub magnetik sih. Mungkin terlihat kayak gitu. Mereka berdua melakukan kombi yang sangat menarik dan kuat satu sama lain. Sebagai Ultimate Revise gitu, mereka saling apa ya? Mereka adalah kombi yang keren banget. Pokoknya keren-keren banget lah untuk final form ini ya. Kutub utara dan selatan adalah paduan yang menarik bagi form ini. Jos. Iki dan Vice menghabisi Hell Gifford dengan tendangan salto. Teknik bermain bola Rizky masih terus saja dipakai gitu dalam setiap jurusnya. Tapi tetap jurus finish dilakukan dengan cara rider kick. Bayangin ya, Hell Gifford ini ditendang dengan hampir kekuatan 600 ton. Coba bayangin ya, bubuk ya. Gimana gitu nggak hancur berkeping-keping gitu itu badan gitu. Mana sempat melakukan penyembuhan diri. Dengan itu Rizky dan Vice semakin pede melawan Gifu katanya. Pokoknya ya nanggung ya, kita tonton aja lah sampai endingnya gimana ya. Ditambah final form ini udah jos ya, apa ya, keren lah. Cukup mengobati kekecewaan kita yang nonton series ini. Ada hiburannya lah. Dan kedepannya akan kita saksikan juga betapa naifnya dan menyebalkannya sifat Daiji. Yang sok kepahlawanan kuat itu tadi malah mentah di sisinya Hideo dan malah menjadi kacung yang abadi bagi Hideo. Jangan abadi sih ya. Meski si Rizky kenapa nggak coba datang gitu ya, lagi kayak ngebujuk Daiji dan berusaha lebih kuat lagi untuk mengeksplain ataupun kayak menjelaskan secara lebih detail apa yang terjadi dan apa strategi mereka. Coba dengan sifat Daiji yang seperti ini semakin geli saja dibuatnya. Andai saja karakternya nggak dibuat seperti ini. Pokoknya di ending keluarga Igarashi ini berkumpul ya, semua kecuali si Daiji. Terus episode selanjutnya ini ada gertakan perlawanan secara publik oleh Weekend. Dan ada pertarungan si Labil Daiji. Ultimate Revive dipakai buat ngelawan Holy Wings. Holy Life. Sama aja lah. Holy Life ini nggak berguna melawan Hell Gifford ya. Dan Ultimate Revive melawan Hell Gifford dengan tanpa luka. Mampukah Iki dengan sifat kekakaannya ini yang setengah-setengah juga dapat melerai Daiji? Ya, kita lihat aja nanti ya. Oke, cukup segitu aja pembahasan komentar kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.